Hai Gorgeous, aku Gia. Apa kabarmu saat ini? Semoga baik-baik saja dan tetap bisa menyandarkan punggungmu dengan nyaman ya. Kali ini, aku mau ngobrolin sesuatu yang mungkin banyak dari kita diam-diam melakukan, tapi jarang banget mau untuk mengaku. Tentang kebiasaan selalu mengerjakan sesuatu mepet dengan deadline. Kamu termasuk begini nggak? Yang baru gerak, kalau waktu udah tinggal beberapa jam lagi. Yang baru bener-bener fokus, kalau udah kepepet banget. Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Tapi, yuk kita coba lihat lebih dalam. Sebenarnya, apa sih yang terjadi di balik kebiasaan ini? Coba deh inget-inget. Waktu kamu ngerjain sesuatu mepet deadline, bagaimana rasanya? Deg-degan? Jantung kerasa lebih cepat? Tapi anehnya, di tengah rasa panik itu, kamu malah ngerasa lebih hidup, lebih fokus, dibanding waktu kamu punya waktu longgar. Kalau iya, ini bukan kebetulan. Sekarang, bayangkan lagi. Berapa banyak energi yang sebenarnya kamu buang? Bukan buat ngerjain tugasnya, tapi buat menahan rasa cemas sebelum akhirnya kamu mulai. Berapa lama waktu yang hilang cuma buat kamu duduk, buka HP, scroll sebentar, terus mikir, nanti aja deh, kan masih ada waktu. Nah, itu waktu yang sebenarnya nggak pernah bisa untuk kembali lagi, ya kan? Waktu itu akhirnya berlalu, terlewati, dan hilang. Kamu nggak bisa kembali mundur ke belakang. Kedengerannya kayak, tapi kan hasilnya tetap bagus kok, walaupun aku kerjainnya mepet. Hey, coba kita jujur sebentar. Memang hasilnya bisa saja tetap jadi dan selesai. Tapi, pernah nggak kamu bayangin bagaimana hasilnya kalau kamu punya waktu yang lebih tenang untuk mengerjakan itu semua? Ini bukan cuma soal hasil akhirnya, tapi soal bagaimana rasanya proses itu untuk diri kamu sendiri. Karena begini, ada istilah di psikologi yang namanya arousal theory of procrastination. Oke? Sebagian orang itu memang butuh tekanan. Mereka butuh rasa kepepet supaya otaknya naik ke level fokus yang cukup untuk buat dia bergerak. Bukan karena malas, tapi karena tubuh kita punya ambang rangsang tertentu. Dan buat sebagian orang, rasa santai itu belum cukup untuk memicu dorongan untuk bisa memulai sesuatu. Jadi, kalau kamu ngerasa cuma bisa produktif kalau udah deadline, itu bukan berarti kamu itu orangnya nggak niat. Itu tandanya cara otakmu membangkitkan motivasi ya emang sedikit berbeda. Tapi, ada satu hal yang perlu kita sadari juga. Ada konsep lain, namanya temporal discounting, yaitu kecenderungan otak kita untuk menganggap remeh sesuatu yang masih jauh di depan, dan baru menganggapnya penting kalau sudah dekat. Makanya, deadline masih 2 minggu lagi. Rasanya kayak nggak nyata. Tapi, begitu tinggal 2 hari, tiba-tiba jadi terasa mendesak banget nih. Padahal, besarnya tugas itu dari dulu ya segitu-gitu aja. Yang berubah cuma persepsi kita soal waktu. Nah, sekarang pertanyaan yang lebih jauh. Sebenarnya, ini masalah atau bukan sih?
Jawabannya nggak hitam putih. Bukan masalah, dan juga bukan berarti ini nggak masalah. Karena sebagian orang dengan pola kerja seperti ini tetap bisa menghasilkan sesuatu yang bagus dan hidupnya baik-baik saja. Makanya kalau misalkan kamu melihat ada orang atau temanmu atau rekan kamu, mereka ini kayak sukanya mepet banget nih sama deadline ngerjain apa-apa. Tapi kok hasilnya tetap oke ya, hasilnya tetap bagus ya. Dan mereka nggak dikendala sama sekali, hidupnya aman-aman aja. Oke? Jadi, kalau kamu mengerjakan sesuatu mepet deadline, tapi hasilnya tetap memuaskan, kamu nggak kehilangan kesehatan, nggak kehilangan hubungan sama orang lain karena itu, dan kamu sendiri nggak merasa terus-menerus tertekan, itu mungkin cuma gaya kerja. Ya, jadi bukan masalah. Memang ada orang yang gaya kerjanya ini memang harus di akhir, baru dia bisa semangat, dia punya gagasan, punya ide. Jadi ketika dia kepepet, sisi kreativitasnya itu langsung keluar semua. Tapi ini bisa jadi masalah ketika 3 hal ini muncul. 3 hal ya. Apa saja? Ini dia. Yang pertama, kualitas hasil kerja kamu mulai menurun. Karena waktu berpikir tenangnya sudah keburu habis duluan sama rasa panik. Kedua, tubuhmu mulai kasih sinyal seperti susah tidur menjelang deadline, jantung berdebar, pikiran nggak bisa berhenti. Itu bukan lagi soal produktif, itu tubuh yang sedang dipaksa kerja dalam mode darurat terus-menerus. Ya. Ketiga, ini yang paling sering diabaikan. Ketika pola ini bikin kamu terus menunda hal-hal lain di hidupmu, karena energi kamu habis duluan untuk cemas, bukan untuk menikmati hidup. Kamu nggak sadar, akhirnya kamu banyak menunda. Itu poin ketiga. Ya. Jadi kalau salah satu dari 3 ini kamu rasain, nah di situ ini bukan lagi namanya gaya kerja, tapi ini jadi kebiasaan buruk yang harus disiasati. Terus, gimana cara mensiasatinya? Yang pertama, coba kecilkan jarak antara sekarang dan nanti. Ingat, tadi kita udah bahas soal temporal discounting. Kita cenderung menganggap remeh sesuatu yang masih jauh. Nah, caranya pecah tugas besar itu jadi deadline-deadline kecil untuk diri kamu sendiri. Bukan harus semuanya diberesin 2 minggu lagi, tapi kamu pecah. Jadi hari ini bagian pembuka, lusa mulai bahasan awal, misal. Jadi otak kita ini jauh lebih gampang digerakkan, ya, karena sesuatu yang bisa dipecah, mudah terselesaikan, itu akan memudahkan hidup. Walaupun deadline-nya masih 2 minggu lagi atau minggu depan, kita nggak tertekan di situ. Yang kedua, manfaatkan rasa nggak nyaman itu di awal, bukan di akhir. Coba deh, begitu sebuah tugas muncul, kasih diri kamu waktu 15 menit untuk memulai. Bukan untuk bikin semuanya langsung selesai. Jadi, ketika ada tugas, langsung kamu kerjakan cukup 15 menit aja. Karena gini, begitu kita mulai sesuatu, itu ada dorongan alami di otak kita untuk ingin menuntaskan apa yang sudah dimulai. Itu tadi, Zeigarnik Effect, yang aku bahas di episode sebelumnya. Jadi, kalau kita sengaja membuka pekerjaan itu lebih awal, walaupun cuma sedikit, pikiran kita akan otomatis menyimpan dorongan untuk menyelesaikannya, bukan menghindarinya. Yang ketiga, ubah cara kamu bicara sama diri sendiri soal tekanan. Alih-alih menunggu rasa panik untuk jadi alasan supaya kamu bergerak karena memang udah kepepet,
coba jadikan sebagai alarm pengingat, bukan alasan untuk menunda. Begitu kamu mulai merasa gelisah, jadikan itu tanda, oh ini saatnya aku mulai. Bukannya cari pelarian dan nanti aja deh kalau udah bener-bener kepepet, biar sekalian beres. Ini kedengarannya sederhana, tapi cara kita memaknai rasa cemas itu sangat menentukan apakah perasaan ini bakal jadi pendorong atau malah jadi penghambat. Yang keempat, ini yang paling sering dilupain. Jangan lupa kasih ruang untuk diri kamu sendiri supaya kamu bisa istirahat yang benar-benar istirahat. Bukan cuma sekadar pelarian dari tugasmu. Karena kebiasaan menunda itu seringkali bukan karena malas. Ingat ya, ada orang suka menunda sesuatu itu bukan karena dia malas, tapi karena kita itu nggak sadar kalau kita ini lagi lelah. Lelah mengambil keputusan, ya kelelahan menahan beban pikiran. Kalau kita kasih diri kita waktu istirahat yang cukup, keputusan untuk mulai kerja itu jadi jauh lebih ringan untuk diambil. Oke, sebenarnya waktu, momen, hari, jam, menit, detik itu nggak pernah menunggu kita untuk siap. Dia terus berjalan dengan atau tanpa kesiapan kita. Dan setiap detik yang terlewat sebenarnya adalah kesempatan yang datang sekali lalu pergi. Nggak akan pernah persis sama lagi. Ketika kita menunggu tekanan dulu baru bergerak, kita sebenarnya sedang menyerahkan kendali hidup kita ke sesuatu di luar dari diri sendiri, yaitu rasa panik, ke keadaan darurat, bukan kepilihan sadar kita sendiri. Padahal, akan jauh lebih tenang kalau gerakan itu datang dari kesadaran, bukan karena kepepet, tapi karena memang kita sudah aware dari awal. Walaupun mungkin kamu pernah mendengar the power of kepepet. Enggak, itu tidak berlaku untuk setiap orang, oke? Coba deh gorgeous, mulai latih diri buat kenalan sama rasa belum mendesak itu. Nggak perlu nunggu panik dulu baru mulai, oke? Jadi ketika kamu mulai merasa sesuatu yang bikin kamu berpikir, nanti aja deh, masih lama, masih belum mendesak, hati-hati. Ini nggak perlu harus diberesin juga dari awal. Tapi yang penting, kita udah mulai dikerjakan sedikit-sedikit. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil lebih awal, itu sebenarnya hadiah yang kamu kasih ke diri sendiri di masa depan. Oke? Catat ini ya. Setiap langkah kecil yang kamu ambil lebih awal, itu sebenarnya hadiah dari kamu untukmu di masa depan, supaya kamu di masa depan gak harus menanggung beban yang harusnya bisa kamu ringankan dari sekarang. So, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya. Thank you gorgeous, I love you. Jangan lupa bahagia.